Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini bersama dalam acara diseminasi CGP Angkatan ke-11. Bapak Ibu, pada kali ini kita sudah berkumpul di sini tanpa adanya Bapak Kepala Sekolah, karena beliau sedang bertugas di SMA 1 Banjarsari. Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Sodikin sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Muhammad Sodikin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di perpustakaan untuk menghadiri undangan dari calon guru penggerak Ibu Fitri dan Ibu Eva, CGP Angkatan 11 ya dia. Semoga acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya untuk anak-anak kita. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu dari tugas dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi atau penyebarluasan praktek baik. Jadi nanti Ibu Fitri dan Ibu Eva akan menyampaikan beberapa materi yang ada kaitannya dengan tugas kita, terutama sehari-hari di sekolah. Dalam hal ini nanti akan dibahas bagaimana tentang disiplin positif dan sebagainya. Oleh karena itu, dari sekolah lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang akan kita ikuti materinya akan bisa disimak sampai tuntas dan bermanfaat bagi kita, terutama untuk diaplikasikan dalam menghadapi anak-anak di sekolah kita ini di SMA Negeri 1 Pamarican. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi program calon guru penggerak Angkatan 11 atas nama Bapak Kepala Sekolah yang sekarang sedang tugas, salam kepada semuanya. Dengan resmi saya buka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sodikin yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya tidak menyediakan tempat yang nyaman bagi Bapak Ibu karena sebetulnya ini kehadiran Bapak Ibu itu di luar ekspektasi. Saya menyelenggarakan ini tadinya internal kombel saya, tapi ternyata ada Bapak Ibu juga yang datang dari kombel yang lain. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ini merupakan acara kombel sih sebetulnya. Saya akan memperkenalkan juga ya kombel kami, yaitu kombel Galuh Bersinar. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel kami, Kombel Galuh Bersinar. Pada Ibu Cucu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah dipersilahkan untuk menyampaikan sedikit bahan renungan bagi kami. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi. Dalam kesempatan ini saya datang ke sini sebetulnya
malu disebut sebagai ketua karena di sini kita belajar bersama-sama, tapi tidak menjadi soal karena apa yang kita dapatkan dalam diseminasi ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kemajuan lembaga kita, bagi perbaikan akhlak peserta didik kita, juga bagi pengetahuan kita selaku pengajar di SMA Negeri Pamarican. Adanya diseminasi ini merupakan wahana belajar juga bagi kami, di mana kami juga sedang melaksanakan program guru penggerak yang ada di dalamnya Sista Praja kalau tidak salah. Sekalian kami belajar bagaimana sih yang disebut dengan diseminasi ini. Karena kita pun pada akhir pembelajaran kita setelah modul 6, modul sekian titik 6, kita juga diminta untuk membuat diseminasi dalam program tersebut. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu juga yang harus kita perhemat, berhubung nanti ada beberapa hal yang dalam tahapan diseminasi ini untuk didiskusikan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak yang telah hadir mendukung acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu yang sudah menyampaikan sambutannya. Betul adanya bahwa kita di sini akan berbagi bersama. Mungkin ini saya yang pertama dengan Bu Epa. Berikutnya Bapak Ibu yang sudah melakukan aksi nyata, mari kita akan bersama-sama berbagi bersama pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan aksi nyata. Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya akan mendiseminasikan, membahas tentang budaya positif yang sudah saya coba laksanakan sedikit demi sedikit. Karena ini juga sebetulnya yang namanya kegiatan pembelajaran itu bukan hal yang baru bagi kita, ya kan? Bukan hal yang baru bagi kita. Pembimbingan terhadap siswa juga bukan hal yang baru, ya. Tentu saja budaya-budaya positif ini kita sebetulnya sudah melaksanakannya, tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu. Oh, inilah yang disebut dengan budaya positif. Dalam perjalanannya mungkin kadang-kadang kita lupa dengan berbagai macam kesibukan ya Bapak Ibu, bahwa kita itu seperti apa sih seharusnya menjadi seorang guru, ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat di sekolah ini. Tapi tidak ada salahnya mungkin saya berbagi pengalaman karena sekali lagi bahwa kombel kita ini, perkumpulan kita ini tempatnya untuk berbagi, ya. Saling mengingatkan maksudnya. Berikutnya. Nah, ini ya. Yang ada di dalam konsep inti budaya positif, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Epa itu mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Maaf. Iya, Bapak Ibu, kita akan melihat tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita ini merupakan guru sebagai pendidik, ya. Tentu saja kita sih sudah mengenal ya pelajar Pancasila. Ya, ketika dulu kita sekolah juga kita mendalami yang disebut dengan Pancasila sampai kita tahu sila-silanya, bahkan kalau mungkin ada di antaranya seangkatan dengan saya dulu, kita itu sampai belajar mengenai butir-butir Pancasila, ya. P4, betul, waktu itu namanya P4 gitu ya. Nah, sekarang kenapa ini sepertinya hal yang baru? Padahal ini bukan hal yang baru, cuma mungkin kemasannya yang baru gitu ya.
Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalau anak TK menyanyikannya ya, dinyanyikan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Sudahkah kita mengajak anak-anak kita untuk itu semua? Belum semua. Tapi setidaknya kan pembelajaran ini sebetulnya sudah kita laksanakan. Menggali potensi, melakukan pembiasaan-pembiasaan kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita berdasarkan profil pelajar Pancasila. Lalu bagaimana dengan paradigma baru? Ya, ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya bukan hal yang asing bagi kita semua tentang hal ini, gitu ya. Tapi apakah kita sudah menerapkannya? Tadi kembali ke dalam pertanyaannya itu ke dalam kita, diri kita, gitu ya. Nah, ada berbagai macam motivasi perilaku manusia. Murid-murid kita, termasuk juga diri kita, gitu kan ya. Kalau kita lihat motivasi perilaku manusia, yang pertama, itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan murid kita? Mari kita renungkan itu semua. Itu semuanya disebut motivasi yang sifatnya ekstrinsik. Ya, karena ternyata yang kita lihat, kita harapkan adalah bentuk kedisiplinan, baik itu siswa maupun kita sebagai pengajarnya, gitu ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, sehingga terwujudlah siswa yang seperti anak-anak kita miliki, disiplin, gitu kan. Kita juga kan disiplin, tapi motivasinya berbeda-beda. Yang ketiga, ada yang disebut dengan motivasi yang intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi. Silakan Bapak Ibu, kita merenung bagaimana dengan diri saya. Apakah motivasi kita itu ekstrinsik ataukah sudah intrinsik? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah motivasi mereka sudah disiplin itu adalah motivasi yang ekstrinsik ataukah motivasi yang intrinsik? Tapi mudah-mudahan apapun motivasinya ya Bapak Ibu, semuanya bisa termotivasi untuk disiplin gitu ya. Kita ke disiplin positif gitu ya. Nah, karena kita berbicara mengenai diri kita, mengenai seorang pendidik. Seorang pendidik itu mendidik siswanya. Ya kan? Membentuk siswa itu memiliki tadi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu saja di sini guru juga harus memiliki yang disebut dengan kontrol. Ada beberapa posisi kontrol yang dimiliki oleh Bapak Ibu, yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan semuanya, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan salah satunya, atau mungkin Bapak Ibu selalu melakukan salah satu dari semuanya. Mari kita lihat satu persatu. Posisi yang pertama itu ada yang disebut dengan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer.
Nah, mari kita lihat seperti apakah kita. Kita lihat dari video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Hmm, ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, mungkin Bapak Ibu ada di antaranya yang memang cocok dengan kepribadian Bapak Ibu ya. Itu mangga rahasia Bapak Ibu sendiri gitu ya. Bapak Ibu bisa memilih 5 posisi kontrol gitu ya. Yang walaupun pada akhirnya yang paling ideal itu tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tapi tidak ada salahnya kalau kita akan belajar ke arah tersebut Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini. Bolos saat jam pelajaran, harus membersihkan kamar mandi siswa dan guru. Ini sebagai apa sih? Penghukum. Coba kita lihat. Iya, berarti di sini guru tadi itu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, ibu kecewa sama kamu. Lagi-lagi kamu bolos saat pelajaran saya. Ini posisi sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Iya, pinter ya. Membuat anak itu merasa, iya saya salah gitu kan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu mengerti kenapa kamu bisa seperti itu. Tapi lain kali jangan bolos lagi ya. Nah, itu sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Sebagai teman gitu ya. Itu palinternya. Yang keempat, coba kita lihat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah ini kamu harus minta maaf sama Bu Guru dan jangan mengulanginya lagi. Sebagai apa posisi kontrol guru di sini? Sebagai pemantau.
Ini sebagai apa ya? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ya, ini yang paling ideal itu harus seperti ini. Jadi kita harus membangkitkan apa ya? Motivasi siswa itu agar mereka itu menyadari dan melihat potensi mereka itu apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Itu posisi kontrol yang paling ideal, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya, materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini ya, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu CGP yang lain juga belajar. Yang CGP provinsi juga belajar tentang restitusi. Kita sama-sama nih belajarnya. Karena ternyata modul ini sama. Tapi kita akan berbagi praktik nanti ya Bapak Ibu tentang bagaimana itu melakukan restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ada 3 segitiga ini ya. Yang pertama itu yang mana dulu sih? Yang mana dulu Bapak Ibu? Di antara ketiga ini yang mana dulu yang harus kita lakukan ketika kita akan membantu siswa menyelesaikan masalahnya? Suka baca. Mana dulu? Validasi atau menstabilkan identitas dulu? Menstabilkan identitas. Kenapa menstabilkan identitas dulu? Harus kenal dulu. Ya, menstabilkan identitas. Ya. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, ini. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, menstabilkan identitas itu kita ketika ada anak yang bersalah, jadi kita memberikan dukungan kepada anak itu supaya mereka itu kadang-kadang orang yang merasa bersalah takut ya kan, malu kan, sebetulnya di dalam hatinya gitu kan. Cuma ekspresinya yang keluar itu akan berbeda-beda. Nah, di sini kita mencoba dulu menstabilkan identitas mereka dengan misalkan, karena yang namanya berbuat salah itu manusiawi Bapak Ibu kan. Jangankan anak-anak yang masih remaja, kita juga kadang berbuat salah gitu ya. Nah, sehingga harus ada penerimaan. Oh iya, saya salah, tapi saya harus memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi di awal kita harus membuat bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Maka kita bisa mengatakan berbuat salah itu adalah wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ya kan? Ini juga ada di hostes ya. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini kita mencari solusi dari masalah, gitu ya. Baik, tahapan yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah, yaitu upaya untuk kita tahu. Jadi anak itu kan melakukan kesalahan itu karena memang ditekan oleh kebutuhan. Karena manusia itu memiliki kebutuhan yang nanti akan dibahas gitu ya. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu kan, saya melakukan tindakan, itu ada dorongan kebutuhan di sana. Ya, termasuk kita berkumpul di sini juga memiliki motivasi dan dorongan atas kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu. Saya juga berdiri di sini karena memiliki dorongan dari kebutuhan gitu ya. Nah, validasi tindakan yang salah bisa dengan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tujuannya kita membuka diri supaya anak itu bisa berkomunikasi dengan kita dan dan tahu sebetulnya apa sih yang mereka inginkan gitu kan. Nah, yang kedua,
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalkan, nah itu adalah validasi tindakan. Yang ketiga, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu harus diawali dengan mengangkat secara psikologis mungkin anaknya merasa terangkat. Yang kedua, anak itu harus tahu bahwa hal yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Dan yang ketiga itu justru mencari solusi. Yang mencari solusi bukan kita, tapi anaknya itu sendiri dengan potensi yang mereka miliki. Sebetulnya kan yang namanya murid kita itu, anak itu memiliki potensi, gitu ya. Hanya saja kelihatannya potensi yang kelihatan oleh kita adalah potensi yang buruk misalkan itu ya. Padahal mungkin di dalamnya itu mereka memiliki potensi yang positif gitu ya. Justru di sini kita sebagai pengajar, pendidik itu harus mengangkat posisi hal yang mereka hal yang baik yang mereka miliki gitu ya. Pertama, itu kita akan menanyakan apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Misalkan itu pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas nanti Bapak Ibu ya. Berikutnya. Berikutnya kita akan menganalisis kasus secara berkelompok ya Bapak Ibu. Waktunya 10 menit ya. Ini berkelompok saja. Ini kelompok yang ini kelompok yang ini. Kita karena posisi duduknya seperti ini. Ya, ini. Yang ini di sana mungkin 2 ya. Bapak Ibu, kelompok yang ini kalau kita tidak semua kasus di sini ada 3 kasus. Kita lihat yang ini kasus 1. Yang ini kasus 2, yang ini kasus 3, yang ini kasus 1 dan itu kasus 2. Ya. Mangga Bapak Ibu. Waktunya 10 menit. Mungkin bisa ditulis di sini. CGP. Ya. CGP ganteng. Ya. Nggak dipengkar. Waktunya 10 menit saja ya. Biar nanti kita ada waktu untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Untuk diskusinya nanti kita 15 menit mungkin ya maksimal. Lena, seakan 20. Ya. Mangga. Tanggal 9. Enggak ya, ayo. Boleh Bapak Ibu mangga kalau mau sambil nyemil permen atau enggak. Ya. Oh. Rumah. Oh.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kelas gitu ya. Mulai dari yang mana dulu? Kasusnya ada 3 kasusnya di sini. Kasus 1, 2 dan 3. Ada di ya, mangga. Bapak kasus berapa yang ini? Kasus 1. Yang ini kasus 3. Yang ini kasus 1, 2, 1. Baik, 1 sudah terwakili. 1 aja dulu. Silakan. Mau di depan di sini Bapak Ibu atau mau di sana berdirinya? Mau di sini juga boleh. Sini aja lah. Baik, kasus pertama akan disampaikan oleh Ibu Cucu di depan di sini biar nanti komunikasinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok Galuh Bersinar. Ada beberapa hal yang didiskusikan berhubung ada satu kasus. Yang pertama adalah kasus 2 orang siswa, yaitu Pipi dan Natali. Mungkin rekan-rekan ada di lembar kerja rekan-rekan, silahkan ditelaah kembali. Ada 1 orang guru, yaitu Ibu Santi, yang berhalangan tidak masuk kelas karena sakit, dan digantikan oleh Ibu Eni. Kedua anak tersebut bersikap tidak baik terhadap guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa kedua anak tersebut, mengapa melakukan hal seperti itu. Pada kesimpulan setelah kami menelaah permasalahan ini, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, dalam kasus tersebut, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali ini? Posisinya adalah menurut kelompok saya adalah sebagai pemantau. Karena di sini Ibu Eni tidak melakukan hukuman, tidak membuat juga rasa bersalah, dan tidak melakukan kesimpulan sebagai manajer. Kemudian pertanyaan yang kedua, kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Setelah Ibu Santi kembali ke sekolah dan setelah sembuh, Ibu Santi mencoba memperbaiki keadaan atau situasi dari siswa tersebut dan berusaha 2 anak tersebut melakukan diskusi dengan teman sekelasnya tentang apa yang harus mereka lakukan. Pertanyaan yang ketiga adalah, jika Anda adalah sebagai Pak Hasan atau kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Sewajarnya di sini Pak Hasan menyatakan setuju kepada sikap Ibu Santi karena Ibu Santi tidak gegabah mengambil keputusan. Dalam hal ini Ibu Santi tidak melihat langsung kesalahan yang dilakukan oleh Pipi dan Natali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Penyajian dari kelompok 1 ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Cucu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua atau dari teman yang satu kasus, kelompok Ibu Yuli, kelompok Bapak Panji? Jawabannya berbeda. Mungkin ada jawaban yang berbeda? Oh, kasus 1. Oh ya, kasus 1 kelompok Ibu Sri. Ya. Berdiri. Mangga berdiri. Bade di dia. Di dia. Sabar aku mah. Yos di dia. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kelompok kami juga sama dengan kelompoknya Bu Cucu, yaitu kasus 1. Ada perbedaan di sini dengan kelompok sebelumnya. Pada pertanyaan pertama, yaitu tentang posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Ya, untuk jawaban kelompok kami, posisi Bu Eni itu adalah pembuat rasa bersalah. Karena
Alasannya ada indikator dan ada pernyataan, yaitu begini pernyataan si Ibu Eni. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugasnya. Tolong bantu Ibu ya. Nah, itu pendapat dari kelompok kami bahwa posisi Bu Eni ada pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, terima kasih, mungkin itu jawaban yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Istri. Ternyata ada sedikit perbedaan ya dari posisi Ibu Eni dan menurut kelompok 1 itu sebagai pemantau, menurut kelompok 2 itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, perbedaan ini jangan dipermasalahkan. Karena apa? Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu kan? Nah, itu ya. Mohon tidak ada jawaban salah maupun jawaban yang benar, kecuali jawaban itu sudah tertutup kalau PG gitu kan? Di proses PG kita memilih itu kan sulit gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini ya nggak ada yang benar, nggak ada yang tidak ada yang salah. Maksudnya semuanya juga benar karena tentang benar kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu kan? Oh ya, kita lanjutkan untuk kasus 2, Bapak Ibu. Kasus 2 ini, maka ke depan, Bu Dede. Ya, ayo bisa. Mau di sana mah enggak? Mau di depan biar nanti fotonya. Ibu mic-nya, Bu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami menganalisis kasus 2. Kasus 2 ini terjadi pada seorang siswi yang bernama Sabrina yang dihukum oleh Bapak Lukman. Kebetulan Sabrina ini katanya dia terburu-buru karena terlambat bangun, sehingga dia salah mengenakan sepatu harusnya warna hitam, dia memakai warna coklat. Untuk pertanyaan pada kasus ini, yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Untuk posisi Bapak Lukman, dia posisinya sebagai penghukum. Ya, karena di sana Pak Lukman menyatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu seharian harus dihukum tidak mengenakan sepatu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi di sana Pak Lukman itu posisinya sebagai penghukum. Terus untuk pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, untuk pertanyaannya, jika seorang Bapak Lukman dia mengambil posisi sebagai manajer, dia mungkin akan bertanya seperti ini, Sabrina, kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Terus pertanyaan yang kedua, kamu tahu kan peraturan sekolah? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini yang pertanyaan keempatnya, bagaimana cara supaya kamu berangkat ke sekolah tidak terburu-buru. Jadi pada posisi Pak Lukman sebagai manajer itu dia bukan hanya sekedar untuk menghukum, tetapi dia memberikan semacam pilihan kepada siswanya bagaimana cara memperbaiki kesalahan siswanya. Jadi tidak hanya sekedar menghukum. Apabila Pak Lukman dia posisinya sebagai
manajer. Itu saja mungkin dari kasus 2 analisis kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bu Dede Yani. Ya, yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada pembanding? Untuk yang kasus 2? Ada perbedaan? Mangga? Silakan. Yang membahas kasus 2 tadi? Cuma satu kelompok. Baik, tidak apa-apa. Ada yang mungkin ada yang bisa ditanggapi, ada yang akan menanggapi gitu. Mangga ditanggapi kalau ada yang mau menanggapi, mangga. Kalau tidak kita lanjutkan ke kasus 3. Kasus 3. Ibu Ice, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Bu Ice, boleh depan? Di depan. Sini aja. Kasus 3 yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun Fajar malas tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran bahasa Inggris tersebut. Fajar Ibu Dani itu memerintahkan Fajar untuk menjawab pertanyaan nomor 3 untuk maju ke depan, tapi Fajar malas menuju ke depan. Di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Di sini ada, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Di sini dalam posisi guru yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua, mengapa sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, yaitu motivasi. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan di sini. Mengapa kamu tiduran dan malas-malasan? Yang kedua, apa yang membuatmu tidak memperhatikan ibu saat menjelaskan materi tersebut? Itu dari kelompok kami, kasus yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ice. Selanjutnya, apa? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Yang mungkin tadi ada kasus yang sama? Atau gini, Bapak Ibu, masih ada tanggapan tidak? Tidak. Baik, gini Bapak Ibu, kita sudah melihat 5 posisi kontrol gitu kan. Mungkin dalam 5 menit ke depan kita mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan best practice gitu kan. Kira-kira pernah tidak melakukan kontrol kepada siswa dengan posisi-posisi kontrol yang itu dan menurut Bapak Ibu berhasil. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan dari pengalaman. Enggak. Sekarang saja sekalian. Assalamualaikum. Dari salah satu posisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi saya ada di kasus yang pertama, yaitu memposisikan Ibu Eni sebagai pemantau ya Bu. Rekan-rekan yang terhormat, karena di sini sebagai guru kita tidak diharapkan untuk menjudge peserta didik itu sampai menjadi down kalau tidak terlalu parah. Maka sebelum melakukan hal yang tingkatannya lebih tinggi, maka kita perlu memantau perkembangan anak itu sampai di mana dia mampu memperbaiki dirinya sehingga kembali ke posisi yang seharusnya dia lakukan atau seharusnya dia kerjakan. Karena butuh waktu
untuk membuat anak itu kembali kepada posisi yang terbaik untuk dirinya. Sebelum mereka melakukan yang terbaik, tentu dalam hatinya juga dia sudah merasa bahwa dia itu salah. Namun seperti yang tadi Ibu pembicara sampaikan, mereka kadang-kadang gengsi untuk mengakui kesalahan tersebut, apalagi di hadapan rekan-rekannya. Yang ada malah emosi dan melawan kepada kita sebagai pendidik. Dan sebagai penghukum belum sampai ke sana. Karena proses, sekali lagi, adalah proses. Siapa tahu sebelum dihukum anak itu kembali menjadi baik. Dan posisi sebagai teman kita memang kadang diperlukan ya Bu ya. Iya. Saat kita bercanda mungkin seperti yang dilakukan oleh Ibu In, anak-anak senang sekali setelah kelelahan belajar matematika yang rumit, sangat, anak diajak bercanda dan di sini posisi kita mungkin sebagai teman curhatan mereka. Ya, kemudian yang Itu lelang. ya terakhir sebagai manajer, belum banyak yang saya pahami sebetulnya sebagai manajer, karena posisi saya bukan sebagai manajer, hanya sebagai manajer di kelas aja. Bagaimana mengkondisikan siswa kembali ke hal yang sebenarnya harus mereka lakukan dan hal yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Cucu yang sudah menyampaikan beberapa pengalaman dalam mendidik putra-putri kita. Bagaimanapun, ya tadi mereka sudah disampaikan bahwa kata Bu Cucu bahwa mereka itu bukan kertas kosong gitu kan. Mereka itu bukan gelas kosong, tapi mereka itu adalah anak-anak yang sebetulnya punya potensi, gitu ya. Apapun yang mereka miliki itu harus kita kembangkan. Tugas kita adalah sebagai pendidik gitu yang membuka apa ya? Membuka cakrawala mereka gitu kan ya itu. Terima kasih atas apa ya? Partisipasi Bapak Ibu semua untuk sesi yang pertama ya karena yang kedua masih ada. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang memang baik untuk lingkungan kita, untuk anak-anak didik kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Sekolah inklusif. Masih semangat? Asik. Sudah sarapan Bapak? Oh udah, nanti disediakan sama Ibu Fitri. Nanti langsung ke rumah makan. Bayar sendiri maksudnya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan tadi kita sudah bahas ya mengenai dampak disiplin positif, maaf, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, kemudian teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, satu lagi manajer. Yang paling ideal memang yang manajer. Tapi ya untuk mencapai keidealan itu terasa sulit mungkin ya bagi kita. Proses ya Pak ya betul sekali karena segala sesuatu memang butuh proses. Iya. Satu lagi tadi mengenai segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan masalah, yang kedua validasi, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Yang ketiga itu keyakinan. Membangun keyakinan. Dan pertanyaannya adalah apakah dari ketiga itu boleh ketukar atau harus runtun 1, 2, 3 dari ketiga restitusi itu? Diusahakan runtun gitu. Idealnya memang runtun, tapi kembali lagi ke situasi dan kondisi permasalahan siswa kita. Ya, jadi mana dulu yang mau diselesaikan boleh. Kalau memang melihat dari ideal, ya memang idealnya secara runtun seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan dampak positif runtut ya. Dari Bu Fitri tadi, yaitu selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai kebajikan. Di sini sudah ada beberapa artikel menurut William Glasser, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen
tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kembali lagi bahwa motivasi diri itu, apalagi pada siswa-siswa kita ya di sini, kalau melihat SDM, motivasi itu tidak hanya timbul dari dirinya sendiri, tetapi motivasi itu bisa timbul dari lingkungan sekitar, dan motivasi paling besar yang didapatkan siswa itu terdapat dari lingkungan keluarganya justru ya Bu ya. Kalau misalkan dari sekolah ibu gurunya udah pada hebat, udah pada mengayomi siswanya, tapi motivasi yang didapat dari keluarganya kurang, ya tetap aja siswa tersebut akan di sekolah itu terlihat menjadi siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Saya mau bertanya ke Paniki aja lah yang dekat ya Pak ya. Bapak pernah nggak melakukan, belum Pak pertanyaannya, melakukan atau menerapkan disiplin positif untuk di pelajaran Bapak khususnya? Seperti apa disiplin tersebut? Contoh satu aja Pak. Ya. Iya, saling menghargai antar teman. Menghargai guru, iya. juga menghargai siswa. Ya, oh ya. Oke, terima kasih Bapak. Cara menghargai itu bisa kita lihat ya, siswa itu tidak mencontek, tetapi yang ada di lapangan justru ketika ya saya pribadi ya memberikan salah satu soal aja, justru itu hanya satu sumber. Jadi pada nyontek ini nama mungkin di pelajaran saya saling menghargai dari sikap mengerjakan tugas sendiri itu kurang gitu Pak. Mungkin nanti kita bareng-bareng mendisiplinkan anak lagi. Ya contoh kecilnya aja mendisiplinkan anak untuk memasukkan bajunya aja ya. Itu sulit karena memang mungkin kurangnya kerjasama dari semua ekosistem sekolah. Coba kalau misalkan semuanya kerjasama, semuanya kompak, pasti anak-anak merasa bukan takut ya, menghargai akan tata tertib yang diberlakukan di sekolah kita. Ya, selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita yang terpenuhi dengan baik. Nah ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang kelima, kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya makan. Kita butuh ya untuk energi seperti itu. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Jadi yang kedua ini ketika dicontoh kasuskan kepada siswa, ya mungkin ada beberapa siswa yang mengalami kurang kasih sayang di rumahnya, broken home ya seperti itu. Jadi biasanya anak-anak seperti itu menjadi peserta didik yang unik dan antik di sekolahnya karena mereka membutuhkan atau kurangnya perhatian dari pihak keluarga. Ya, yang ketiga, kebebasan. Maksudnya di sini kebebasan seperti apa? Kebebasan berekspresi ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak menuntut anak untuk pintar, tidak menuntut anak untuk serba bisa, tapi menuntun mereka untuk lebih bisa dan mampu. Seperti itu. Ya, yang keempat, kesenangan.
Kesenangan itu bagi peserta didik itu jam kos itu kesenangan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada PR itu merupakan kesenangan. Bersakit bahagia ya. Tidur di kelas sekalipun itu adalah merupakan kesenangan, kebahagiaan yang hakiki bagi mereka. Ya, oke. Selanjutnya yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ya, ya di sini kita menyimak ada video mengenai penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Lima kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, survival, cinta kasih, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ya, jadi kita sebagai guru jangan sampai cuek gitu sama kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya kutip, yaitu guru itu diibaratkan sebagai petani. Jadi petani itu harus menyayangi rumputnya, kemudian memberikan pupuk, kemudian apalagi? Selain memberikan pupuk, menyayangi rumput, menyiram, kemudian memanennya, ya gitu Pak. Agar siswa itu terbentuk dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya sempat berpikir Pak, Bu, kenapa sih anak-anak yang punya perilaku negatif itu pindah ke sekolah kita dan diterima di sekolah kita. Saya pernah berpikir seperti itu. Kemudian suatu saat saya nanya sama teman hidup saya, yaitu suami saya, kenapa sih
sekolah kita itu kedatangan anak-anak yang tanda kutip negatifnya seperti itu. Suami saya jawab seperti ini, yang namanya sekolah itu ibaratkan bengkel katanya, bukan showroom ya, bukan hanya untuk siswa-siswa yang terbaik, tetapi sekolah itu adalah bengkel, merupakan siswa yang seperti apa aja harus dimasukkan ke sekolah tersebut dan nanti di sekolahnya itu diperbaiki ya, yang sifatnya mungkin negatif nanti kita di sini bimbing ya supaya anak-anak tersebut apa ya perilakunya semakin baik lagi ya. Selanjutnya, oke, mengenai keyakinan kelas, mungkin Bapak dan Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas ya. Ada yang bilang keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Pertanyaannya itu. Apa bedanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Kenapa tidak dibuat peraturan kelas kayak gitu aja biar lebih keren gitu? Dari atas ke bawah ya, sehingga kadang-kadang siswa itu tidak bisa menerima apa yang sudah diaturkan untuk mereka. Kalau peraturan kelas mah dari atas ke bawah, yang membuat berarti hanya tim manajerial aja. Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang membuat itu siapa? Berasal dari siapa? Jadi tidak hanya ditekan oleh manajer yang posisi wali kelas pada saat itu, tetapi kesepakatan kelas itu dibuat dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa, dan agar disepakati bersama ya. Sudahkah Ibu dan Bapak membuat keyakinan kelas? Apakah berjalan? 50% sudah berjalan ya. Alhamdulillah, berarti mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka buat seperti itu. Jadi tidak hanya membuat kesananya acuh tak acuh ya. Oke, di sini untuk membentuk keyakinan kelas, saya ambil kemarin sampelnya dari kelas 12 MIPA 3 ya. Itu sudah lumayan bagus karena yang namanya kesepakatan kelas itu tidak harus banyak, sedikit tapi kena gitu loh. Sedikit tapi anak-anak ingat, sedikit tapi semua aturan mereka patuhi dengan baik ya. Pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, dalam arti contohnya Pak Faujan, keyakinan kelas apa yang sudah Bapak buat? Satu contoh aja. Belum paham. Ya, saya ulangi ya Pak. Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya dari atasan aja, dibuat terperinci aturan tanpa diikuti dengan yang lainnya, ekosistem sekolah katakanlah seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua ekosistem. Kalau misalkan dalam kelompok kecil itu dibuat di kelas. Jadi mereka yang merencanakan, mereka yang menuliskan, mereka yang menjalankan kalau keyakinan kelas. Jadi tidak hanya salah satu pihak aja. Kalau peraturan kelas kan sama atasan plek langsung seperti itu. Peraturannya tidak boleh menggunakan sepatu putih pada hari Senin misalnya, itu kan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita berembuk bersama dengan anak-anak yang mau dikenai aturan tersebut. Nah, seperti itu. Biarkan saja itu kan di sana ada dilarang membawa narkoba itu masih peraturan. Keyakinan saya masih bingung memilihnya. Oh iya. Kalau dilarang kelihatan ya Pak ya. Di sini kan yang namanya keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif. Bukan berarti kata dilarang itu negatif, tidak. Tapi kata dilarang itu cakupannya terlalu
ekstrim mungkin ya. Jadi yang namanya membentuk keyakinan kelas kita buat dengan kalimat yang positif. Kita tinggalkan kata-kata dilarang, kita tinggalkan kata-kata tidak boleh, kita tinggalkan kalimat jangan. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat lebih positif lagi agar anak-anak mengingat dan melaksanakan aturan-aturan yang mereka buat. Sampai sini Pak, mungkin ya. Barangkali dari Ibu Bapak Guru ada yang mau menambahkan mengenai keyakinan kelas dari pengalaman yang telah dibuat di kelasnya. Pak Hendi, ada barangkali mau menambahkan? Sebentar Pak. Keyakinan kelas peraturan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau untuk keyakinan kelas itu kan akan mewakili dari bukan mewakili, jadi semua elemen akan terlibat gitu. Ya. Dan keinginan siswa juga pun akan terpenuhi sehingga mereka ketika melakukan kesalahan mereka akan lebih bertanggung jawab atas kesalahan itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Sudah Pak membuat keyakinan di kelasnya? Sudah, alhamdulillah. Bisa menyebutkan satu contoh aja. Kalau tadi kan Pak Fauzan dilarang membawa narkoba. Nah, itu kan masih kalimatnya masih dilarang ya, masih negatifnya seperti itu. Ada yang contoh penerapan yang kalimat positifnya dari keyakinan kelas? Perhatikan guru ketika belajar. Jadi kalimat negatifnya mungkin seperti ini. Dilarang tidur, ya. Dilarang ngobrol gitu kan. Kita alihkan ke kalimat yang lebih positif. Tadi kumaha Pak? Kalimat positifnya? Harus memperhatikan guru saat jam pelajaran. Nah, itu oke ya, itu kesepakatan kelas ya. Jadi beda ya peraturan dengan keyakinan. Ya, menyesuaikan kondisi kelas atau sekolah. Terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini tidak boleh terkecuali ya. Gimana Pak? Ya. Saya malah yang sebelumnya, apa tadi kebutuhan dasar. Kebutuhan, oke. Nah, ini. Kalau ini dikatakan kebutuhan dasar manusia, saya ingin tahu kebutuhan dasar manusia yang bersifat rohani, ya, kebutuhan ibadah itu gimana posisinya? Cinta dan bisa dimasukkan kemana? Ya, kalau menurut saya ya Pak, kebutuhan ibadah atau rohani ya, itu bisa dimasukkan ke cinta dan kasih sayang. Kalau misalkan kita tidak cinta sesama umatnya, kita tidak cinta sama penciptanya, bagaimana kita akan merasa nyaman dalam hidup? Mungkin seperti itu. Atau barangkali mau menambahkan Pak? Iya, cocok. Cinta, iya benar, cinta kepada Allah. Ya, cinta. Ya, cinta pada Rasul. Atau Bu Ica mau menambahkan, Bu Yuni? Orang ya. Iya. Iya, betul Bapak. Cinta dan kasih sayang itu kan tidak terbatas hanya hal yang bersifat terkaitan gitu kan. Ya. Dengan kita memiliki rasa cinta gitu kan terhadap agama, terhadap Allah, terhadap sesama umat, terhadap nabi kita. Di mana sih ada ajaran agama yang tidak mengajarkan cinta kasih, gitu kan? Itu justru itulah, gitu ya. Kita harus belajar itu dari agama kita juga, gitu kan? Dan itu sifatnya universal, semua agama juga kan mengajarkan tentang cinta kasih gitu ya, tentang kebaikan, dan itu kita kalau bisa mengaplikasikan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh agama kita saja, itu tidak ada anak-anak yang kehilangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya ya.
Ya. Tuh, nah itu yang paling penting seperti itu, ya. Ya, kami sampai. Ada lagi barangkali Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia, ya. Oke, lanjutkan. Ya. Tadi mana? Pembentukan. Ya, kutipan dari Socrates untuk menutup acara ini adalah rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi kita bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru. Ya, ya terima kasih. Untuk selanjutnya, tadi kan saya sudah memaparkan mengenai keyakinan kelas. Ya, di sini saya minta tolong sama Bapak Ibu untuk menuliskan satu keyakinan kelas aja, boleh dua, satu orang satu atau boleh dua, boleh tadi ya, satu aja boleh. Ya, yang mengacu pada kalimat positif ya Bapak Ibu. Jadi hindari menuliskan dilarang, kemudian jangan, tidak boleh. Hah? Tajan? Iya. Oh, salah. Bu kita. Modelnya. Satu aja Pak, boleh satu. Jadi seolah-olah kita ini siswa gitu kan, ya kan? Ya. Seolah-olah kita ini siswa yang akan membuat keyakinan bersama gurunya. Sah sesuai waktunya. Ya. Oh ya. Ya, Pak, turun Pak. Satu, bahwa keyakinan Pak itu sifatnya abstrak. Ya. Yang kedua berupa pernyataan yang sifatnya universal atau umum. Dan yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar dari jadi jadi ada proses untuk keyakinan tersebut, itu ada proses. Ya silakan kalau ada yang mau menentang langsung ke depan aja. Ya sok boleh lah ya. Kata-katanya yang singkat ya. Ya. Ya terima kasih Bu Mira. Ya. Ya silakan.
Ya. Selanjutnya, gak apa-apa nanti dirangkum. Apa-apa. Ya, udah semua berarti ya? Oke, saya bacakan dari beberapa aja ya. Di antaranya masuk tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, menggunakan pakaian yang rapi, berkata dengan bahasa yang sopan, kemudian siswa datang ke sekolah harus tepat waktu, oh sama. Belajar dengan aktif dan tertib, dengarkan penjelasan guru, menghargai orang lain, mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya, menjaga kebersihan. Pada saat pembelajaran berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Oke. Selebihnya udah baik ya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas, dan saya minta aplaus untuk semua Bapak Ibu guru hebat hari ini. Cekap. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Fitri sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak ke depannya. Dan saya minta maaf jika masih banyak kekurangan untuk hari ini, terutamanya di bagian konsumsi ya. Mohon maaf sekali seadanya. Ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk semuanya pokoknya. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam sangat antusias sekali dalam acara disiplin ini. Sebelum ditutup, saya berharap ada Bapak Ibu satu atau dua orang yang bisa refleksi Dari acara ini. Apakah acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu atau apa? Ya Pak, kira-kira satu Bapak, satu Ibu ya? Ya, mewakili. Mau benar Sini Bu. Untuk ketiga kalinya. Semoga tidak bosan ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pada hari ini bertambahlah ilmu kita. Ya. Ilmu tidak hanya didapat dari buku, juga dari pengalaman dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Dan pada kenyataannya hari ini pun banyak ilmu yang didapatkan setelah ada dua pemapar tadi yang sisi positifnya demikian banyak. Adapun kekurangannya mungkin hanya tipis-tipis saja. Pada hari ini alhamdulillah saya bersyukur untuk bekal kita sebagai calon guru penggerak mungkin Jawa Barat sudah dibekali oleh Ibu berdua dan dari rekan-rekan semuanya atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ketika kita praktik nanti sudah ada pencerahan seperti inilah yang mungkin nanti harus kita kerjakan. Kalau hari ini dalam bentuk video, entah nanti kami dalam bentuk apa, tapi minimal sudah ada gambaran bahwa inilah yang harus kami lakukan untuk memenuhi tugas-tugas kami dalam calon guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu. Mungkin selanjutnya untuk Bapak, siapa yang akan menyampaikan mewakili Pak Haji. Bapak? Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, khususnya refleksi pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada pemapar yang alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa diberikan sharing-sharing yang bermanfaat. Yang tadi disampaikan sama Ibu Cucu benar sekali. Manfaatnya kalau bisa jangan cuma kali ini saja, Ya. tapi kalau bisa 1 bulan Berkelanjutan. sekali lah saling berbagi gitu ya. Ya. Nah, tadi itu ada kata-kata yang terakhir itu saya setuju sekali ya, karena saya itu pernah mendengar. Jadi itu ada dalam sebuah perkataan tokoh ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal Artinya, akhdhu bil jadidil aslah. Artinya memelihara atau merawat sesuatu yang baik tapi yang lama, dan mengambil sesuatu yang baru yang bermanfaat. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi guru penggerak yang sudah profesional amin. dan kompetitif di abad Mudah-mudahan. yang abad 21. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ojan yang sudah menyampaikan menurut Bapak Ojan bahwa kita mengambil dari apa yang kita miliki itu betul. Cinta produksi Indonesia itu betul. Kearifan lokal kita harus jaga itu betul. Jadi di dalam era modernisasi seperti ini, globalisasi seperti ini, tidak harus semua yang kita ambil itu dari luar gitu kan. Justru mungkin hal-hal yang kearifan lokal, pendidikan yang didasari dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara ini, di Jawa Barat ini juga merupakan pendidikan yang baik gitu ya. Tidak ada pendidikan yang tidak baik gitu ya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.